tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik. Bagaimana bersikap kepada hamba Tuhan? Bagaimana bersikap terhadap hamba Tuhan? Sikap umat, mestinya hamba Tuhan adalah seorang pemimpin. Dia adalah pemimpinku. Hamba Tuhan adalah pelatihku. Nah, itulah sikap jemaat kepada hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan sendiri, aku adalah seorang hamba. Aku seorang pelayan. Aku siap melayani kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu saya menyapa saudara-saudara. Salam 3S, sehat, selamat, sukses. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Kita mau belajar pada hari ini tentang bersikap terhadap hamba Tuhan. Tadi sepenggal ataupun lagu yang saya nyanyikan tadi tentang hati seorang hamba. Kita mau membahas dari Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Biasanya jemaat atau umat menuntut pendetanya sempurna. Ada juga pengurus yang suka ngatur-ngatur gembalanya. Bahkan ada yang menggugat gembalanya. Bahkan ada yang ini agak sedikit melenceng dari sasaran Tuhan. Bahkan dia memecat gembalanya. Saudara-saudara, saya percaya tidak ada di tempat saudara. Semoga tidak ada. Tapi ini kenyataan, ini terjadi. Ini beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan hal itu terjadi. Memang hamba Tuhan itu serba salah dia. Maka disebut balada seorang hamba Tuhan. Ia muda, tidak dianggap. Bahkan dianggap tak berpengalaman. Kalau ia tua, wah sudah apkir. Kok nak mau memberi kesempatan kepada yang muda?
Kalau ia khotbah dengan catatan, dengan pakai LCD misalnya, khotbahnya itu kering. Jika tidak pakai catatan, dianggap tidak ada persiapan, dianggap gaptek. Kalau ia melayani kaum miskin, wah, tuh sosial dia. Kalau ia melayani orang kaya disebut pilih kasih. Khotbahnya tentang kebenaran, mengungkapkan dosa, disebut sok suci. Terlalu kejam. Kalau dia khotbahnya tidak mengecam dosa, dianggap hamba Tuhan itu kompromi. Kalau hamba Tuhan itu terima honor, terima gaji besar, terima berkat besar, dianggap sebagai mata duitan. Kalau ia terima gaji kecil, honor kecil, wah, ini kurang diberkati. Kalau dia khotbah dengan semangat, nah, dianggap lebay. Kalau khotbahnya seperti gaya mengajar, wah, dia ini kurang urapan. Tapi saya percaya jemaat-jemaat saudara dan hamba Tuhan yang di gereja saudara, saya percaya saudara mengasihinya, menghormatinya, menghargainya sebagaimana sepatutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu yang lalu kita belajar dari 2 Timotius pasal 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu atau guru-guru menurut kehendak hatinya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sedih sekali kalau kita melihat ada jemaat atau di satu jemaat, Pak, jangan khotbahkan tentang persepuluhan, Pak. Pak, jangan khotbah tentang dosa, Pak. Pak, jangan khotbah tentang yang menyinggung-nyinggung, Pak. Nanti jemaatnya makin sedikit. Khotbahkanlah, Pak, tentang berkat-berkat Tuhan, tentang kesembuhan, tentang penghiburan. Nah, kalau seperti itu sih payah. Hamba Tuhan, Tuhanlah yang memanggil. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu untuk melayani, tetapi Tuhan akan memampukan orang-orang yang dipanggilnya. Yang lemah akan diubahnya menjadi yang terkuat. Yang nampaknya gagap-gagap, tidak terampil berbicara, Tuhan dapat mengubahnya menjadi orang yang dipakai secara luar biasa. Jadi kita harus menyadari bahwa hamba Tuhan itu adalah seorang manusia. Terimalah dia. Ini prinsip yang pertama, bersikap terhadap hamba Tuhan. Dia adalah seorang manusia biasa. Kita lihat tadi Yohanes Pembaptis, dia seorang manusia biasa, punya kekurangan dari segi finansial, miskin. Kalau dia itu pindah-pindah rumah ataupun sering ngontrak rumah, barangkali kendaraan pun pinjaman, ya. Saudaraku yang saya kasih, kalau dia seorang manusia, berarti dia juga punya kelemahan fisik, gampang lelah dan gampang marah. Karena ia seorang manusia, ia juga mempunyai keterbatasan pengetahuan. Tidak semua dia tahu. Dia juga mempunyai keterbatasan pengalaman. Dia juga mempunyai keterbatasan keterampilan. Sikap yang terbaik terhadap hamba Tuhan itu adalah mari menerima dia apa adanya. Mari mendoakan dia. Mari mengupayakan keperluannya untuk menunjang pelayanannya. Mari dukung dia. Ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Karena pelayanan itu yang kamu buat itu bukan untuk gembala itu. Tapi pelayanan itu untuk Tuhan dan untuk kemajuan gereja. Jika hamba Tuhan itu mengajar,
itu dia sedang memperlengkapi saudara. Jangan lalu tidak mau diajar. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita lihat kesederhanaan seorang manusia utusan Allah itu yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia hidupnya sangat sederhana. Bajunya atau jubahnya dari kulit unta. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dia cari sendiri loh. Bukan lalu semuanya serba ada. Bukan semuanya tersedia. Juga dia tinggal di padang gurun. Di gua, di bukit batu. Lalu dia datang, dia berseru-seru. Dia dipilih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus agar umat bertobat. Saudaraku, di samping dia seorang manusia, karena dia manusia, terimalah dia. Maka yang kedua adalah ia seorang utusan. Kalau ia seorang utusan, sambut dia, terima dia, dengar dia. Yohanes itu seorang utusan. Utusan Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan. Ia milik Tuhan. Tuhanlah yang memiliki dia. Nah, kalau hamba sama dengan doulos. Doulos berarti itu milik Tuhan. Bukan milik dirinya sendiri, bukan milik jemaat, tetapi hamba Tuhan itu adalah milik Tuhan. Kalau dia utusan Tuhan, messengers, boleh dikatakan orang yang menyampaikan berita Allah, berita dari Allah untuk manusia. Jadi Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan. Ya, seorang utusan, maka sambutlah dia, dengarlah dia. Hamba Tuhan itu utusan, gembalamu itu utusan, penginjil yang ada di tempatmu itu utusan. Maka sikap yang terbaik adalah sambutlah dia, dengarlah dia. Seorang utusan. Masih tentang hamba Tuhan adalah doulos. Doulos adalah orang yang dipanggil khusus dan diutus oleh Tuhan untuk melayani. Nah, beberapa doulos, beberapa hamba Tuhan ini kita dapat lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 12. Dia adalah seorang gembala atau pendeta. Dia adalah seorang guru atau seorang pengajar. Dia adalah seorang pemberita Injil. Ya. Walaupun ada rasul, ada nabi, tetapi di zaman modern ini kita lihat ada gembala, ada pendeta, ada pengajar atau guru, dan ada pemberita Injil. Sebenarnya gembala itu adalah pengajar, gembala itu guru, gembala itu pelatih, gembala itu pemberita Injil, gembala itu juga adalah seorang pengkhotbah. Sedangkan semua orang Kristen adalah hamba Tuhan dalam arti bahwa Tuhan adalah bos. Sedangkan hamba Tuhan yang saya maksud tadi dalam arti bahwa hamba Tuhan itu orang yang dipanggil khusus. Jadi semua orang percaya adalah juga hamba Tuhan. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, kalau dia hamba Tuhan, maka bagian yang ketiga dari renungan kita, ya, ia adalah memiliki wewenang. Dengar dia dan taati dia. Jadi yang pertama tadi, dia seorang manusia. Ada kelemahan, ada kelebihan. Yang kedua, dia seorang hamba Tuhan, utusan Tuhan. Sambut dan kerjasama dengan dia. Dan bagian yang ketiga, ia memiliki wewenang. Karena dia utusan Tuhan, berarti dia memiliki wewenang. Dengarkanlah dia dan taatilah dia. Nah, wewenang seorang gembala atau seorang pendeta di gereja masing-masing pasti ada aturan-aturannya. Tapi di gereja saya, wewenang seorang pendeta itu berbeda dengan guru Injil, dengan pemberita Injil. Kalau pendeta atau gembala, pendeta dulu lah. Pendeta itu lintas sektor, lintas daerah, dan secara nasional. Kalau ada SK itu harus dari Badan Pengurus Pusat atau dari Sinode Pusat.
dan pemerintah atau lembaga pemerintah mengakui jabatan pendeta. Sedangkan gembala wewenangnya dalam jemaat lokal. Diakui dalam jemaat lokal, diakui di sektor, diakui di daerah, dan SK-nya ataupun kalau dia ada SK, surat keputusan berasal dari badan pengurus daerah. Selanjutnya, kalau dia seorang guru atau seorang pengajar, wewenangnya diberi oleh gembala dan berlaku lokal. Jadi ada guru Injil, ada guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Penginjil wewenangnya diberi oleh gembala dan berlaku juga lokal. SK-nya dibuat oleh seorang gembala. Sesama hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan yang melayani dalam satu gereja, perlu adanya kesatuan. Tetapi juga perlu adanya ketundukan pada pimpinan, baik sinode pusat atau badan pengurus pusat, baik sinode daerah atau badan pengurus daerah, maupun terhadap gembala. Perlu ada kerjasama, dan kerjasama ini mutlak diperlukan di dalam suatu organisasi gereja. Umat harus dengar pemimpinnya, harus tunduk kepada pemimpinnya, harus taat kepada pemimpinnya. Nah, bagaimana kalau ada satu jemaat yang potensinya luar biasa, lebih hebat dari pendetanya? Tetap tunduk dan taat kepada pimpinan wewenang yang ada pada pendeta. Walaupun dia hebat luar biasa, kaya, walaupun dia punya karunia-karunia yang luar biasa, tetapi dia sebagai jemaat, dia harus tunduk, dia harus taat kepada wewenang yang Tuhan berikan kepada pemimpinnya. Kita lihat contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta Yohanes Pembaptis untuk membaptiskannya. Yohanes menolak sebenarnya. Yohanes Pembaptis menolak. Jangan, sayalah yang harus dibaptis. Tetapi Tuhan Yesus mengakui otoritas, mengakui pelayanan, meneguhkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, beberapa contoh jemaat atau umat atau pribadi-pribadi yang memiliki sikap yang benar terhadap hamba Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 37. Yaitu ada seorang perempuan Sunem. Dia memberi makan kepada Elisa dan memberi makan kepada Gehasi. Jadi Gehasi itu adalah semacam asisten daripada Nabi Elisa. Perempuan Sunem ini juga menyediakan tempat tinggal bagi 2 hamba Tuhan ini. Jadi dia beri makan, dia beri tempat tinggal. Dalam Perjanjian Baru, dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15, ada seorang bernama Gayus. Gayus itu menerima hamba Tuhan di rumahnya. Jadi dia senang kalau hamba Tuhan nginap di rumahnya. Kalau hamba Tuhan nginap di rumahnya, tentu saja dia memberi makan para hamba Tuhan itu. Dia menyediakan keperluan hamba Tuhan. Pasti juga transport. Kalau seandainya dia punya kendaraan 2 atau 3, pasti 1 itu dikasih supaya hamba Tuhan bisa pakainya. Nah, itu Gayus yang dicatat di dalam kitab Perjanjian Baru 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagian yang keempat, terakhir, hamba Tuhan memiliki pelayanan, memiliki kesibukan. Karena itu pahamilah dia, jangan rewel. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pelayanan gembala, pelayanan pendeta, pelayanan guru Injil, semua memiliki kesibukan. Dan pelayanan itu melekat pada panggilannya. Hamba Tuhan memberitakan Injil, berkhotbah, mengajar. Dan dia melakukan tugas yang disebut dengan marturia. Memberitakan Injil, berkhotbah, mengajar.
Sedangkan dia menghimpun jemaat supaya bersekutu. Dia melakukan tugas koinonia agar jemaat ibadah, jemaat bersekutu. Sedangkan ia melayani orang yang susah, baik jemaatnya sendiri maupun sesama manusia. Ini disebut diakonia, pelayanan sosial. Dia juga melayani anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, adiknya, iparnya, orang tuanya. Jadi dia punya pelayanan itu. Dia tidak mungkin hanya melayani jemaat tetapi mengabaikan anggota-anggota keluarganya. Ia juga seorang murid. Hamba Tuhan, gembala, pendeta itu seorang murid. Seorang murid yang selalu haus akan firman Tuhan. Selalu mau belajar firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu sudah mungkin semacam nak mau belajar dia, dukung dia supaya dia belajar ke sekolah teologi. Dan di Bengkayang ada STTI Humble. Silahkan belajar. Saudaraku yang saya kasih. Kesimpulan, hamba Tuhan adalah seorang manusia. Hamba Tuhan itu dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Ada ilustrasi. Ada jemaat yang menolak gembala, yang mau konseling. Ketika suami dan istri mau konseling, istrinya ada pil, pria idaman lain. Nah, ini sumber dari dosen ketika saya belajar. Ketika mau dikonseling, istrinya tidak mau. Dia menolak. Tetapi akhirnya memang kehidupannya makin rusak. Hamba Tuhan juga memiliki wewenang. Dengarkanlah dia dan taatilah dia. Ada pendeta mendoakan seorang pemuda, "Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya dapat pekerjaan." Oke, baik. Kemudian pendeta itu mendoakannya. Tuhan berkatilah pemuda ini, dia mau cari pekerjaan. Lalu pendeta itu bilang, apapun jenis pekerjaan kamu harus ambilnya, kamu harus syukurin, jangan gengsi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan renungan supaya kita bekerja, ayo bekerja, jangan gengsi. Dan setelah itu dia dapat pekerjaan menjadi CS, cleaning service, dia senang. Setelah itu dia jadi OB, office boy, agak meningkat. Wah, setelah itu dia jadi mandor. Kemudian dia jadi pegawai tetap. Bahkan karena kesetiaannya, karakternya yang baik, potensinya yang baik, dia menjadi manajer. Dan ilustrasi ini saya dengar dari Bapak Pendeta Dr. Nur Anggrito. Hamba Tuhan juga memiliki pelayanan. Jangan rewel, pahamilah dia. Ada gembala yang mendoakan, tapi doanya itu agak menjengkelkan. Karena ada seorang anak yang menelpon malam-malam, Pak Pendeta tolong datang ke rumah saya. Karena ada yang sakit." Pak Pendeta tuh datang dia ke rumahnya. "Mana yang sakit? Siapa yang sakit?" Lalu dia bilang, "Ini yang sakit." Ternyata kucingnya yang sakit. Lalu Pak Pendeta itu berdoa, "Tuhan, kalau Tuhan izinkan kucing ini hidup, hiduplah. Kalau Tuhan izinkan mati, matilah. Amin." Dan dengan jengkel dia pulang. Tapi ketika waktu pendeta itu sakit, anak ini mau mendoakan Pak Pendeta bersama bapaknya. "Hai Pak Pendeta," kata anak itu, "kalau mau mati, matilah. Dan kalau mau hidup, hiduplah." Waduh, saudaraku, ini saya ambil dari sumber Memimpin Gereja Secara Mantap. Ilustrasinya dari sumber itu. Jadi memang walaupun jengkel bagaimana, tetap melayani, tetap mengasihi. Saudaraku, suku yang mengapresiasi pendeta lebih dari suku lain adalah suku Batak di tanahnya.
mungkin di tempat-tempat lain. Tapi setelah dirantau nampaknya sudah luntur, sudah ikut menyesuaikan diri dengan suku-suku lainnya. Suku lain jangan marah ya. Mari kita bersikap yang tepat terhadap hamba Tuhan. Pro kebaikan. Kamu, saya, kita semua orang baik. Melakukan perbuatan baik. Salah satu di antaranya menerima hamba Tuhan, menghormati hamba Tuhan, bekerja sama dengan hamba Tuhan, memperlakukan hamba Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Abaikan ejekan, abaikan hinaan orang lain. Maju terus menuju sasaran, mencapai cita-cita kita. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita dimampukan. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti.